Anggota NATO tidak kompak hadapi rencana invasi Rusia ke Ukraina. Faktor ketergantungan dengan suplai gas membuat anggota North Atlantic Treaty Organization tidak kompak mendukung Amerika Serikat menghadapi rencana Rusia melakukan invasi ke Ukraina. Jika Inggris cukup lantang mendukung Ukraina menjadi anggota NATO, akan tetapi Jerman lebih bersikap hati-hati karena daratan Eropa masih memiliki ketergantungan suplai gas dari Rusia. NATO belum ada rencana mengerahkan pasukan di Ukraina, kata Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg, sebagaimana dilansir kantor berita nasional Inggris Reuters dan jaringan televisi berita berbasis di Doha, Qatar, Al Jazeera, Senin 1 Februari 2022. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson bersumpah menegakkan kedaulatan Ukraina dalam kunjungan ke Kiev Selasa 1 Februari 2022 sebagai bagian dari upaya diplomatik Barat untuk menghentikan kemungkinan invasi Rusia yang menurut Moskow tidak ada bukti yang direncanakan. Itu terjadi ketika Amerika Serikat mengatakan sedang dalam diskusi aktif dengan sekutu tentang kemungkinan pengerahan pasukan Amerika Serikat ke sayap timur NATO, terpisah dari sekitar 8.500 pasukan yang telah disiagakan pada pekan lalu. Rusia yang menyebut Crimea dan Ukraina pada 2014 dan mendukung separatis di timur negara itu, menuntut jaminan keamanan termasuk janji NATO tidak akan pernah mengakui Kiev sebagai anggotanya. Amerika Serikat mengatakan ada sedikit kemungkinan Ukraina bergabung segera, tetapi negara itu harus memutuskan masa depannya sendiri karena Washington dan Moskow berselisih mengenai pengaturan keamanan pasca Perang Dingin di Eropa dan kekhawatiran atas pasokan energi. Ketegangan terlihat di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada hari Senin 31 Januari 2022 atas penambahan pasukan di dekat Ukraina karena Rusia dan Amerika Serikat menggunakan forum internasional untuk menyebut satu sama lain sebagai provokatif. Desakan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson yang menghadapi seruan untuk berhenti karena pertemuan yang diadakan di kantornya meskipun ada aturan penguncian akan bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berfokus pada heran global Inggris di dunia yang telah banyak dipuji sejak Brexit. Kami mendesak Rusia untuk mundur dan terlibat dalam dialog untuk menemukan resolusi diplomatik dan menghindari pertumpahan darah lebih lanjut, kata Volodymyr Zelensky dalam sambutan yang dirilis sebelum kedatangannya. Sebagai teman dan mitra demokrasi, Inggris akan terus menegakkan kedaulatan Ukraina di hadapan mereka yang berusaha menghancurkannya. Boris Johnson akan mendiskusikan dengan Zelensky dukungan strategis apa yang dapat ditawarkan Inggris ke Ukraina. London telah memasok senjata pertahanan dan melatih personel ke Ukraina, meskipun para menteri mengatakan bahwa pengerahan pasukan tempur tidak mungkin dilakukan. Senin 31 Januari 2022, Amerika Serikat dan Inggris mengatakan mereka siap untuk menghukum elit Rusia yang dekat dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dengan pembekuan aset dan larangan perjalanan jika Rusia memasuki Ukraina. Polandia mengatakan telah menawarkan tetangga Ukraina puluhan ribu amunisi dan sedang menunggu jawaban. Amerika Serikat memerintahkan anggota keluarga pegawai pemerintahannya di Belarus untuk pergi karena memperingatkan agar tidak bepergian ke sana di tengah ketegangan atas Ukraina. Upaya diplomatik lebih lanjut diharapkan pada hari Selasa 1 Februari 2022. Panggilan telepon antara Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dan Presiden Rusia Vladimir Putin yang telah direncanakan pada hari Senin 31 Januari 2022 dapat berlangsung pada hari Selasa 1 Februari 2022. Menurut Downing Street, Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Presiden Rusia Vladimir Putin sepakat selama pertukaran pada hari Senin 31 Januari 2022 untuk mempertahankan dialog tentang penerapan perjanjian Minsk mengenai Donbas, sebuah wilayah di Ukraina Timur, di mana Moskow telah mendukung pejuang separatis. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov akan berbicara melalui telepon dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken
Departemen Luar Negeri mengatakan pada hari Senin 31 Januari 2022 bahwa pihaknya telah menerima tindak lanjut tertulis dari Rusia setelah Washington mengajukan tanggapan pekan lalu atas tuntutan Moskow pengaturan keamanan di benua itu. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov sebelumnya mengatakan bahwa pernyataan Amerika Serikat dan NATO yang menggambarkan tuntutan utama Rusia sebagai tidak dapat diterima tidak meninggalkan banyak ruang untuk optimisme. Amerika Serikat mengatakan tidak akan berkomentar secara terbuka atas jawaban tersebut pada tahap ini. Tidak akan produktif untuk bernegosiasi di depan umum, jadi kami akan menyerahkannya kepada Rusia jika mereka ingin membalas tanggapan mereka, kata juru bicara Departemen Luar Negeri. Kepala NATO mengatakan Eropa perlu mendiversifikasi pasokan energinya karena Inggris memperingatkan sangat mungkin bahwa Rusia, pemasok gas alam terbesar di benua itu, ingin menyerang Ukraina. Uni Eropa bergantung pada Rusia untuk sekitar sepertiga dari pasokan gasnya, dan juga gangguan apapun akan memperburuk krisis energi yang ada yang disebabkan oleh kekurangan. Kami prihatin dengan situasi energi Eropa karena menunjukkan kerentanan terlalu bergantung pada satu pemasok gas alam. Dan itulah alasan mengapa Sekutu NATO setuju bahwa kita perlu bekerja dan fokus pada diversifikasi pasokan, kata Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg Minggu 30 Januari 2022. Pasukan Rusia di perbatasan Ukraina. Ketegangan meningkat ketika Rusia telah mengumpulkan sekitar 120.000 tentara di perbatasan Ukraina dan menuntut aliansi pertahanan barat menarik kembali pasukan dan senjata dari Eropa Timur dan melarang Ukraina, bekas negara Soviet, untuk bergabung dengan NATO. Jens Stoltenberg mengatakan NATO tidak memiliki rencana untuk mengerahkan pasukan tempur ke Ukraina yang bukan anggota NATO jika terjadi invasi Federasi Rusia. Menambahkan kami fokus untuk memberikan dukungan. Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmytro Kuleba, Menteri Rusia untuk meminta Rusia untuk menarik kembali pasukan dan melanjutkan dialog dengan Barat jika serius untuk mengurangi ketegangan. Diplomasi adalah satu-satunya cara yang bertanggung jawab, cuit Dmytro Kuleba. Kami tidak ingin perang. Moskow membantah rencana untuk menyerang tetapi mengatakan pada hari Minggu 30 Januari 2022 bahwa pihaknya akan meminta NATO untuk mengklarifikasi apakah mereka bermaksud untuk menerapkan komitmen keamanan utama setelah sebelumnya mengatakan tanggapan aliansi terhadap tuntutannya tidak cukup jauh. Jika mereka tidak berniat melakukannya, maka mereka harus menjelaskan alasannya, kata Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov di televisi pemerintah. Ini akan menjadi pertanyaan kunci dalam menentukan proposal kami di